Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Hilyatu Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai kepada Al-Faslu Tsalits, bab yang ketiga. Setelah kita melewati dua bab, ya, bab yang pertama yaitu adab thalib terhadap dirinya sendiri, dan bab yang kedua yaitu kaifiyah talaqi al-ilm, bagaimana kita menerima ilmu, bagaimana cara kita mencari ilmu. Yang terakhir kita bahas kemarin yaitu kita tidak mencari ilmu hanya otodidak. Nggak boleh belajar secara otodidak, baca-baca kitab, dipaham-pahami sendiri, disimpul-simpulkan sendiri. Harus ada apa? Guru. Nah, ini bab yang ketiga ini, yaitu adab terhadap guru. Kita mulai Al-Faslu Tsalits, adabut thalib ma'a syaikhihi, adab penuntut ilmu terhadap syekhnya. Ya, judulnya saja kepada syekh. Ya, berarti bukan anak ya. Ya. Kepada siapa? Syekh. Karena nanti apa yang disampaikan oleh beliau ini ya Syekh Utsaimin nanti akan memberikan komentar bahwasanya beliau tidak mempersyaratkan thalibnya harus seperti ini, yaitu pilihan Syekh Utsaimin. Maka demikian juga Anda terapkan. Kalau sama anak nggak harus dipraktekkan semuanya, tapi kalau sama yang lain ya praktekkan. Paham ya? Ya, kalau sama anak nggak dipraktekkan nggak apa-apa, tapi kalau sama yang lain harus antum berhias dengan adab-adab berikut ini. Ri'ayatu hurmati syekh, yang pertama adalah menjaga kehormatan syekh atau guru. Kata beliau, bima annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutub, dikarenakan ilmu itu tidak diambil secara langsung dari kitab, balla budda min syaikhin, akan tetapi ilmu itu harus diambil dari seorang syekh, seorang guru, tutkinu alaihi mafatihat talab, yang engkau mungkin di sini artinya engkau yakin guru tersebut memang memiliki ilmu yang bisa membuka pintu-pintu keilmuan bagi dirimu. Lita'mana minal aithari wazzalal,
Kenapa harus dipersyaratkan guru itu harus kredibel? Ya, kau yakin terhadap guru tersebut bisa memberikan ilmu kepadamu supaya engkau dijamin, ya, supaya engkau tidak tergelincir, supaya engkau tidak salah. Fa'alaika idzan bitahalli bi riayati hurmatihi, maka wajib atasmu untuk menghiasi dirimu dengan adab-adab kepada guru, diantaranya menjaga kehormatannya. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat taufiq. Ya, karena itu semua merupakan tanda keberhasilan seorang murid, kesuksesan seorang murid dalam mengambil ilmu, mendapatkan ilmu. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa talattufin. Hendaklah gurumu itu engkau dudukkan pada tempat yang terpuji di matamu. Ya, hendaklah engkau mendudukkan gurumu dalam dirimu pada tempat yang terpuji. Ya, engkau berikan kemuliaan kepada gurumu, engkau berikan kehormatan kepada gurumu, dan engkau juga berlemah lembut santun kepada gurumu. Fakhud bimajami'il adabi ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu. Ambillah adab-adab yang baik bersama gurumu pada saat engkau duduk bersama gurumu. Wa tahadduthi ilaihi, atau berbicara kepada gurumu. Wa husnis su'ali wal istima', dan engkau baik beradab dengan adab yang baik tatkala engkau bertanya kepada gurumu atau ketika engkau mendengarkan ucapan guru. Wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab, dan hendaklah engkau beradab dengan adab yang baik tatkala engkau membuka kitabmu di hadapan guru atau engkau bersama kitab. Nanti akan ada pembahasan bagaimana adab terhadap kitab, ya, nggak kayak yang siapa, makoli itu, ya, buka kitab kayak buka paket, kayak buka paket COD, krek. Pernah lihat ya? Aja didelok wis. Timbangi stres. Wa tarkit tatawuli wal mumarati amamahu, dan hendaklah engkau meninggalkan at-tatawul. Ya, at-tatawul yaitu engkau terlalu bertele-tele kepada gurumu, ya, atau engkau mendebat gurumu, ya, di hadapannya. Atau mumarah, yaitu engkau berlalu lalang di hadapannya. Wa adamu taqaddumi alaihi bikalamin au masirin au iktsaril kalami indahu, dan hendaklah engkau tidak memotong, mendahului ucapan guru, atau berjalan mendahului gurumu, atau terlalu banyak berbicara di sampingnya. Au mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi bikalamin minka. Ya, dan engkau hendaklah tidak memasukkan ucapanmu, ya, di saat guru menjelaskannya dalam pelajarannya. Awil ilhahi alaihi fi jawabin, ya, atau engkau memaksa dia untuk menjawab, ya, mutajanniban al-iktsara minas su'al, engkau menjauhkan diri dari banyak bertanya, la siyama ma'a syuhudil malak, terutama ketika banyak orang, di hadapan banyak orang. Fa inna hadza yujibu lakal ghurura wa lahul malal, karena itu semua dapat menyebabkan al-ghurur, engkau bisa berlaku sombong, tertipu, karena mungkin engkau bertanya seolah-olah kau lebih berilmu daripada gurumu, dan engkau nanti juga lama-kelamaan akan meninggalkan gurumu karena sudah bosan dengan guru tersebut. Tapi ini ucapan Syekh Bakar Abu Zaid yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Utsaimin, adabut talib ma'a syekhi min ahammil adabi li talibil ilm. Adab seorang guru, seorang murid kepada gurunya, ini merupakan bagian yang paling penting
dalam adab seorang penuntut ilmu. Wa minha an ya'tabira syaikhahu mu'alliman yulqi ilaihil ilma murabbiyan yulqi ilaihil adab. Hendaklah seorang murid itu benar-benar menganggap gurunya itu sebagai seorang muallim, seorang pengajar yang akan memberikan ilmu kepadanya, dan juga seorang murabbi, pendidik yang akan mendidik dia. Artinya seorang murid, dia harus menetapkan gurunya ini sebagai pengajar yang memberikan ilmu, gurunya ini sebagai murabbi yang mendidik dia dengan pendidikan-pendidikan adab. Wa tilmid idza lam yafiq bi syaikhihi fi hadainil amraini fa innahu lan yastafida minhul faidatal marjuwa. Karena seorang murid, kalau dia tidak menganggap gurunya dari dua sisi ini, maka ilmu yang disampaikan tidak akan bermanfaat bagi dia. Fa idza kana indahu syakkun fi ilmihi kaifa yantafi'. Kalau sang murid sendiri sudah sangsi, sudah ragu dengan gurunya, ini ketenanan berilmu enggak ya orang ini ya? Oh, ini tenanan bisa mendidik apa enggak? Kalau sudah enggak ragu demikian, maka bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu dari guru tersebut? Fa ayyu mas'alatin taridu ala lisani syekh lan yaqbalaha hatta yas'ala wa yabhath. Setiap kali syekhnya ngomong, dia tidak akan percaya sampai dia teliti, sampai dia bertanya-tanya. Karena dari awal sudah enggak yakin sama siapa? Sama gurunya. Wa huwa khata'un fit takdiri min wajhin wa khata'un fit tasarrufi min wajhin akhar. Maka ini salah dari sisi menghormati gurunya, karena gurunya ini nggak dianggap sebagai seorang pengajar. Dan yang kedua, dia sudah salah dari sisi manhaj, metode dia dalam belajar. Kemudian diperinci sama beliau. Perhatikan kata beliau, amma kaunuhu khata' fit takdir fa inna syaikha lan yajlisa li ta'lim illa wa huwa yara annahu ahlun. Adapun kekeliruan dalam masalah menghormati gurunya, yaitu seorang guru tidaklah dia itu duduk mengajar kepada muridnya kecuali pasti sang guru ini adalah sosok yang memang layak untuk mengajar. Jadi seorang guru tidaklah dia duduk kemudian mengajar kecuali muridnya itu pasti harus menganggap sang guru ini adalah orang yang paling cocok untuk mengajar. Wa anna tilmid aidan lam ya'ti ila hadha syekh illa wa huwa ya'taqidu annahu ahlun. Demikian juga murid, tidaklah murid duduk di hadapan gurunya kecuali sang murid meyakini bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah guru. Nah, orang yang di hadapannya itu adalah guru. Nah, adapun yang tadi keliru sudah. Dia duduk di hadapan guru, tapi orang yang di depannya ini, gurunya ini, dia masih ragu atau bahkan nggak yakin. Tenanan tak ini Ustadz, tenanan tak ini seorang guru ini. Ya, makanya seperti ini dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wa amma kaunu khata'un fil manhaj. Adapun kekeliruan kedua, kekeliruan dalam metode. Fali anna taliba idza sara hadzal masir wa salaka hadzal manhaj fayakunu ilmuhu mabniyan ala syafa jurufin har. Orang yang metodenya seperti ini, yaitu dia nggak yakin sama guru yang mengajarkan dia, maka dia ini menggunakan metode tepi jurang istilahnya. Ya, metode tepi jurang. Li'anna nafsahu qaliqatun, karena hatinya, dirinya itu galau. Setiap kali guru mengucapkan, galau dia. Tepat tadi, benar tadi, gitu. Walaisa wathiqan kulla thiqati fi syekh. Dia tidak percaya sama sekali dengan gurunya tersebut. Alladzi qara'a alaihi, yang telah membacakan kitab kepada dia. Falidzalika yadhi'u alaihi alwaqtu. Maka kalau metodenya seperti itu, ya buang-buang waktu. Nah, kecuali kalau Anda tahu orang ini, kecuali kalau Anda masih belum tahu tentang orang ini. Mungkin ada seorang ustadz, ya, dia baru. Maka kemudian antum ikut hadir di kajiannya untuk antum mengetahui, mengenal ustadz ini apakah di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, atau dia ini menyimpang.
Maka ini nggak masalah, antum masih belum mengenal dia. Tapi kalau antum sudah tahu orang ini adalah orang yang di atas sunnah, orang yang di atas akidah sahihah, kemudian antum belajar kepada dia, nggak boleh antum ragu dengan dia. Ya, bukan berarti kemudian mengiyakan terus apa yang disampaikan oleh guru, bukan. Itu masalah lain. Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak antum ketahui, antum tanya. Ya, tapi yang at least minimal orang yang ada di hadapan antum ini tetapkan dulu dia sebagai seorang muallim, seorang guru. Tetapkan dulu dia seorang guru. Wa yadhi'u alaihi tahsil, maka dia membuang-buang waktu dan dia tidak mendapatkan ilmu. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid tadi mengatakan bima annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutub wa sabaqal kalamu alaihi wa annahu yara annahu la budda minal qiraati ala syekh. Ini sudah dibahas. Tadi kata Syekh Bakar Abu Zaid, ilmu tidak diambil secara asal langsung dari kitab. Ini sudah dibahas kata beliau di bab sebelumnya. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid tadi mengatakan la budda min syaikhin tutkinu alaihi mafatihat talab. Harus ada seorang guru yang dia percaya bisa membuka pintu-pintu keilmuan. Litakmana minal ithari wazzalali, supaya dia aman dari ketergelinciran. Jadi kalau ada gurunya salah baca, salah memahami, bisa dikoreksi. Tapi kalau dia baca kitab sendiri, salah, nggak ada yang mengoreksinya, sehingga dia tergelincir di situ. Fa'alaika idzan bitahalli bi riayati hurmatihi, maka hendaklah engkau menghiasi dirimu dengan adab kepada guru, yaitu menjaga kehormatannya. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat taufik, karena yang demikian itu adalah simbol atau lambang kesuksesan, lambang keberhasilan bagi seorang murid. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa talattuf. Jadikan gurumu sosok yang engkau hormati, muliakan, dan kau santuni. Itu kata Syekh Bakar Abu Zaid tadi. Kata Syekh Utsaimin, wa idza kana talibu yamurru bi syaikhihi wa la yusallimu fahal hadza minal adab. Apakah kalau ada seorang murid yang lewat di depan gurunya dan dia tidak mengucapkan salam kepada gurunya, apakah ini termasuk adab? Maka al-jawab annahu laisa minal adab, itu bukan termasuk adab. Fa idza hadza syaikhahu marra sahab, kalau dia berpapasan dengan gurunya, dia lewat seperti lewatnya awan, ya, wis lewat begitu saja. Wa ajila liyudrikahu wa nahnu nadhkuru indama kunna talabatan idza ra'ayna syekhana min ba'id naqifu wa nusallim. Kita teringat, kata Syekh Utsaimin, dulu ketika kita masih thalib, ya, masih menjadi murid, kalau kita melihat guru kita dari jauh, maka kita berhenti. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada guru tersebut ketika lewat. Famathalan idza kana inda dukhulil masjid numakkinuhu minad dukhuli qablana wa ana la uridu min tullabi an yaqifu li wa adkhulu qablahum fa ana asmahu bihi. Ini yang tadi ana singgung. Apabila masuk masjid, ya, apabila masuk masjid, maka hendaklah guru tersebut dipersilahkan masuk masjid, baru kemudian muridnya, ya, gurunya dipersilakan masuk masjid, baru kemudian muridnya. Meskipun aku tidak menginginkan murid-muridku memperlakukan aku seperti itu, kata Syekh Utsaimin. Ya. Meskipun adab, kalau bicara adab yang terbaik adalah gurunya yang dipersilahkan lebih dulu, baru kemudian murid di belakangnya. Tapi kata Syekh Utsaimin, aku tidak berharap murid-muridku seperti itu. Ya. Wa adkhulu qablahum, dan aku nggak masalah masuk masjid setelah mereka. Fa ana asmahu bihi, dan aku mempersilahkan itu. In kana haqqan li, meskipun itu adalah hakku juga. Ya, tapi aku tolerir yang seperti itu. Lakin uridu ifsha as-salamil ladzi amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi. Namun yang aku tuntut dari muridku adalah mengucapkan salam.
Karena salam ini merupakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini ahlu sunnah. Ya, ulama-ulama ahlu sunnah tidak gila hormat. Ya. Coba kalau yang sana, suruh apa? Mesot, jongkok, apa lagi? Merangkak, sembarang kalir sudah. Ya. Jalan mundur, muluk, sembarang kalir. Ya, tapi beliau enggak. Beliau ingin diperlakukan ya seperti biasa, tapi kalau itu berkaitan dengan perintah Rasul harus, karena salam itu merupakan perintah Rasul. Waqad a'jabani ahadul ikhwati faqad kana yamurru bi ahadin minat talaba walau kana ba'idan illa wa yusallimu alaihi wa hadha thayyib. Dan sungguh menakjubkan aku, seorang ikhwah, ya seorang saudara, dia lewat di hadapan talibul ilm, lewat di hadapan murid yang lain. Meskipun berjauhan, mereka saling mengucapkan salam satu dengan yang lain. Wa hadza thayyib, maka ini merupakan perkara yang baik. Fayanbaghi li talibil ilmi wala siyama ma'a aqranihi an yakuna ala ahsanil adab. Maka yang wajib bagi seorang penuntut ilmu, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan dia, hendaklah dia berhias dengan adab yang terbaik. Tsumma qala al-muallif, kemudian tadi Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, khudh bi majami'il adab ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu. Ambillah semua adab-adab yang baik bersama gurumu. Fi julusika ma'ahu, ketika engkau duduk bersama guru. Hadza sahih, ini betul. Ijlis jalsatal muta'addib, duduklah engkau bersama gurumu dengan duduk yang beradab. Ingat ya, ini syekh ya, bukan anak. Fala tamuddu rijlaika baina yadayhi, jangan engkau julurkan kedua kakimu ke hadapan gurumu. Ya, kecuali yang memang membutuhkan. Ya. Li'anna hadza su'u adab, karena ini merupakan adab yang jelek. Ya, itu kalau di majelis-majelis lain jangan loh ya. Kalau di sini ditolerir lah, nggak apa-apa. Kalau tempat-tempat lain jangan. Ya. Apalagi sambil goyang-goyangkan kaki. Ya. Ini duduknya selonjoran gini, kakinya digoyang-goyangkan gini. Ya. Ini sana ustadznya. Ya, jangan. Kalau di sini selonjoran toh nggak apa-apa. Goyang-goyang kaki juga jangan. Ini ke distract nanti kita, keganggu. Wala yajlis muttaqian. Nah, ini banyak yang kena ini. Apa itu? Wala yajlis muttaqian fahada su'u adab. Ada yang bisa ngerti kan? Senden. Ya, ini diperkecualikan di sini. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Jadi kalau di sebagian tempat itu buat yang memang sudah tua-tua, yang memang ya membutuhkan senden, iyalah wajar. Tapi kalau yang masih muda-muda itu, senden ini, soalnya sendennya nanti beleot. Ya, awalnya sendennya tegak, nanti lama-lama semakin tinggal kepalanya tok yang senden. Ya, nah diterus ngono biasanya. Alasannya itu karena capek Ustaz kalau tidak senden itu. Ya memang demikian ilmu. Memang badan ini harus dibikin capek. Tapi kalau ngenak no badan, nggak masuk ilmu itu. Ya ngenak no badan, enak, senden, apalagi dikasih bantal, apalagi dikasih ini, ya turu. Turu akhirnya. Ya, memang harus dibuat capek biar ilmu itu masuk. Makanya inilah kenapa kajian online itu nggak bisa mengalahkan kajian offline. Kalau kajian offline, orang itu bisa menuntut ilmu dengan tadi senden, di kasur, rebahan, tiduran. Ya. Maka ilmu yang didapatkan tidak sama seperti ketika kajian offline, tatap muka langsung. Ya, meskipun tak ada rotan, akar pun jadi. Ya, yang kajian online pun juga baik. Tapi kalau dibandingkan dengan kajian langsung tatap muka, tidak bisa mengungguli. Ya, kajian tatap muka itu yang diutamakan.
Kata beliau, janganlah engkau duduk senden, bersandar, la siyama fi makanit thalab, apalagi di tempat belajar. Amma idza kunta fi makanin akhar fa innal amra ahwan. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, mungkin lagi makan, lagi di tempat apa gitu, ya bukan tempat menuntut ilmu ya, lagi nongkrong atau di ruang tamu lah apa, maka ini lebih ringan. Wa kadzalika la tatahaddath ila syaikhika wa ka'annama tatahaddatsu ma'a qarinika. Dan jangan engkau berbicara dengan gurumu seperti engkau berbicara dengan temanmu. Ya, jangan engkau berbicara dengan gurumu meskipun engkau berbicara dengan temanmu. Artinya tutur katanya beda, sama seperti orang tua. Ya, berbicara dengan orang tua apakah sama dengan berbicara dengan teman? Nggak sama, beda. Ya, kalau di sini berbicara dengan teman pakai basa Jawa kasar. Ya. Tapi kalau kadang berbicara dengan orang tua pakai kromo inggil. Ya. Ustadz kan nggak ada dalilnya kalau di Arab itu kan orang tua itu langsung dipanggil anta. Ya. Aina tadhhab anta. Ya. Engkau langsung anta. Boleh nggak diterapkan di sini? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Makanya di sini kita memberlakukan urf. Ya, memberlakukan urf yang ada di Indonesia demikian untuk menghormati orang tua, dan ini nggak bertentangan dengan syariat. Ya, maka pakai, nggak masalah. Di sini nampak bahwasanya Islam tidak antipati terhadap urf, terhadap budaya. Nggak apa-apa untuk bedakan antara berbicara dengan teman pakai bahasa yang istilah selengean atau bahasa yang kasar, dengan berbicara kepada guru atau kepada orang tua pakai kromo inggil, basa halus, itu termasuk adab. Bal tahaddats ilaihi tahaddutsal ibni ila abihi biihtiramin wa tawadhu'. Akan tetapi hendaklah engkau berkata kepada guru seperti seorang anak yang berkata kepada ayahnya dengan penuh penghormatan dan tawadhu', merendah. Wa qawluhu wa husnis su'al wal istima'. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid tadi mengatakan di antara adab kepada guru yaitu dia bertanya dengan baik dan istima', ya, mendengarkan dengan baik. Kata beliau, ai idza sa'ala yas'alu bihudu'in wa rifqin. Ya, apabila dia bertanya, maka dia bertanya dengan hudu, dengan tenang dan dengan kelemah lembutan. Wa ba'dhum 'inda su'al yaqulu ahsanallahu ilaik wa hadza thayyib. Sebagian murid kalau mau bertanya kepada guru, didoakan dulu gurunya. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah yang memberikan kebaikan kepadamu. Ya, barakallahu fiik. Baru kemudian pertanyaan. Maka ini baik, didoakan dulu gurunya. Wa husnul istima'i muhim, dan menyimak guru dengan baik itu merupakan perkara yang penting. Haitsu yakunu qalbuka wa qalabuka muttajihan ila muhadditsika wa muallimika, yaitu tatkala engkau menyimak guru, hatimu itu hanya terfokus kepada guru, demikian juga tubuhmu terfokus pada guru. Ya, hatinya terfokus kepada guru, badannya juga ngadep guru. Wala takun jalisan bi badanika wa qalbuka masyghulun bi ghairi dars. Jangan engkau menyimak guru dengan cuman badannya tok, akan tetapi hatinya entah terbang kemana. Ya, hatinya masih mikiri kerjaan di luar mungkin, ya, masih mikiri apa lagi? Utang misalnya, ya, masih mikiri masalah rumah tangga misalnya, ya, maka ini nggak akan mendapatkan ilmu. Fa inna hadza yufawwitu 'alaika khairan katsiran, karena yang ngajinya cuman badan tok, atau kalau istilah kita jeping, ya, apa jeping? Ngaji kuping, jadi cuman kupingnya tok. Maka ini akan membuat dia merugi, karena dia akan melewatkan banyak kebaikan-kebaikan yang dia lewati. Fa waqtu julusika la budda an yakuna mamlukan lidars.
maka dudukmu bersama guru, waktumu ketika duduk bersama guru itu harus secara total untuk pelajaran. Ya, harus secara total antum berikan itu untuk pengajar. Lu ngajinya saja kadang karen-karen. Kan orang-orang ngajinya kan gitu kan. Kalau sempat. Nah, sekalinya ngaji sibuk sama kerjaan. Betul, badannya itu ada di tempat kerja, ada di majelis ilmu, tapi hatinya sedang fokus sama kerjaannya dia, sedang mikiri kerjaannya dia. Apa terus yang didapatkan dari situ? Ya, sudah ngajinya koret-koret, waktunya yang dipakai buat ngaji itu waktu yang sudah capek, lelah. Kalau ada sisa waktu, ya, itu pun kalau ada, akhir-akhirnya apa? Kau nak ngomong itu sibuk, capek. Ya. Ada akhir pekan, libur, kemana? Staycation. Wah. Kapan buat ilmunya? Fakaifa yadhhabu talib biqalbihi yaminan wa yasaran. Maka bagaimana seorang murid hatinya bisa ke kanan dan ke kiri? Walaysa min alamati huduril qalbi tashkhisul ain. Dan tidak menunjukkan, pandangan mata itu tidak menunjukkan berarti hatinya juga hadir. Jadi ada orang-orang yang nyimak guru, dia seakan-akan serius, gurunya dilihati terus, ya, pelajarannya dilihati terus, atau dia ngelihat buku, nyimak buku terus, ya kan, gurunya nerangkan, dia nyimak buku. Tidak menunjukkan bahwa pandangan matanya dia berarti hatinya juga hadir. Belum tentu. Ya, dia ngelihat gurunya, tapi bisa jadi kepikiran tempat lain. Ya, dia bisa jadi nyimak kitabnya, tapi ternyata hatinya ke tempat lain. Bahkan yang nyimak kitab ini justru biasanya yang curiga. Awalnya nyimak kitab gini, lama-kelamaan tambah dingkluk. Ya, ini kok serius banget ini nyimak kitab. Biasanya orang kalau ngaji nyimak kitab, sesekali nyimak kitab, sesekali lihat guru, sesekali nyimak kitab, sesekali lihat. Ini gak ndelok kitab terus deh. Lakinnahu qad yakunu qarinatan, tapi bisa jadi pandangan mata itu indikasi kalau dia hatinya sedang nyimak gurunya itu. Itu indikasi saja, tapi nggak bisa dijadikan kepastian. Wa in kana qarinatan hasyatan lakinnaha ahsanu minan nadhari fil kitab wala tahissu annahu ma'aka. Ini yang Anda singgung tadi. Lebih baik yang masih melihat dengan mata daripada yang selama pelajaran ngelihat kitab terus. Karena engkau tidak akan tahu apakah dia masih bersamamu atau tidak. Yang sama kitab itu, bacanya kitab terus ini, lihat matanya ke arah kitab, kita nggak tahu ini masih hadir atau sudah ghaib. Ya. Bisa jadi sudah rahimahullah. Ya. Dan kemudian kata beliau, husnul adab fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab, yaitu beradab dengan adab yang baik ketika membuka kitab di hadapan guru atau ketika membuka kitab itu sendiri meskipun tidak di hadapan guru. Asyarul musannif ila adabaini ma'al kitab fi wujudil muallim. Di sini penulis Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan dua adab sekaligus. Adab membuka kitab di hadapan guru dan juga adab membuka kitab secara umum. Al-awwal idza tasaffahtal kitaba an yakuna birifkin ta'adduban ma'asy-syekh. Hendaklah engkau ketika membuka kitab di hadapan guru itu dengan lemah lembut dalam rangka engkau beradab kepada syekh. Bukan terus buka kitab cerak gitu. Atau gimana? Kayak yang makol itu ya, cekrek. Atau terkadang ini bunyi kertas ini loh. Ya, bunyi halamannya loh, cerak gitu. Nah, kemudian yang kedua, watsani rifqan bil kitab li alla yatamazzaq. Hendaklah engkau memperlakukan kitab itu dengan baik supaya tidak robek kitabnya. Ya, tidak rusak kitabnya. Ya, jadi yang punya kitab dirawat dengan baik. Nah, alhamdulillah
hikmahnya Allah menciptakan rayap, ya kan? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rayap agar kita perhatian sama kitab itu. Jangan cuma beli kitab, ini koleksi kitab ini, koleksi kitab ini, tapi ya sudah nggak pernah diurus kitabnya. Iya, akhirnya yang baca bukan dia, yang baca siapa? Rayapnya yang berilmu. Ya, tapi kalau dia telaten, kitabnya diperlakukan dengan baik, disampuli sama dia, ya kemudian sesekali dikunjungi sama dia, kitabnya dibuka, ya kan? Kalau itu dia lakukan, maka insya Allah nggak ada rayap. Walihada qal amamahu wa mal kitab wa tarkit tatawul wal mumarati amamahu. Ya, di antara adab kepada guru adalah tidak lancang kepada guru dan juga tidak mumarah, tidak mondar-mandir di hadapan guru. At-tatawul laisa amran mahsusan mudrakan bil hissi dhahir. Lakinna nafsa tash'uru bi anna sa'il mutatawulun wa qad yakunu hadha li su'i dhann wa qad yakunu li farasatin. Lancang itu terkadang memang bukan sesuatu yang dohir nampak bisa dilihat atau bisa dipanca indrai. Sikap lancang ini. Nah, sikap lancang ini tergambar ketika seorang murid bertanya kepada guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan nampak bahwasanya itu adalah kelancangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah kelancangan. Contoh misalnya belum dibuka tanya jawab dia sudah nanya. Nah, maka ini nampak bahwasanya dia ini lancang. Atau mungkin sudah dibuka tanya jawab, dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sang guru sudah mencium aroma-aroma kelancangan terhadap pertanyaannya tersebut. Ya, makanya Imam Malik pernah ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa. Ya, Imam Malik melihat orang yang bertanya ini memang cari masalah, lancang dia itu. Maka Imam Malik setelah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan al-istiwa maklum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Orang yang tanya itu diapakan sama Imam Malik? Diusir keluar. Ma'araka illa mubtadi'an, tidaklah aku melihat engkau kecuali engkau ini ahli bid'ah, karena bertanya dengan pertanyaan yang lancang. Diusir sama Imam Malik, karena Imam Malik tahu ini nanyanya ini lancang. Ada kisah yang mirip dari seorang ulama juga namanya Ishaq bin Rahawai. Dia ditanya oleh seorang gubernur, amir, tentang nuzul, kaifa yanzil, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Kalau yang tadi Imam Malik bagaimana apa? Istiwa. Yang ini tanya bagaimana turunnya Allah. Maka Ishaq bin Rahawai responnya beda dengan Imam Malik. Ishaq bin Rahawai mengatakan a'azzallahul amir, semoga Allah memuliakan pemimpin, semoga Allah memuliakan Anda wahai pemimpin. La yuqalu li amrillahi kaifa, nggak boleh bertanya tentang Allah bagaimana. Fa innahu yanzil bila kaif, cukup tetapkan saja Allah turun, tapi tidak ditanyakan bagaimana turunnya, tidak diusir. Ya. Ini kata para ulama perbedaannya. Kalau yang bertanya ahli bid'ah, ya, dan dia bertanya dengan nada lancang, ngejak gegeran, ngejak debat, maka orang seperti ini dihinakan, diusir. Adapun kepada pemimpin, maka secara asal hukumnya berlemah lembut kepada pemimpin. Ini ahlu sunnah. Kepada pemimpin berlemah lembut, tapi kepada ahli bid'ah keras. Beda sama kelompok Ikhwanul Muslimin. Kalau kelompok Ikhwanul Muslimin sama pemimpin keras, sama ahli bid'ah lemah lembut. Ya, ini menyelisihi para salaf. Ini para salaf, lihat bagaimana Imam Malik keras kepada ahli bid'ah. Ishaq bin Rahawai lemah lembut dalam menasihati pemimpin. Mengingkari tetap diingkari, namun pengingkarannya tidak sekeras kepada ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, yang bertanya beda. Yang satu memang mancing perkara, golek perkara. Yang satu bertanya karena ketidaktahuan. Saya pernah di beberapa majelis itu ya,
Saya tahu ada seorang jamaah yang anak tahu pemikirannya dia ini ya ke arah-arah sana lah. Setiap kali dibuka sesi tanya jawab, dia selalu bertanya. Saya cobalah sekali dua kali dia yang melontarkan pertanyaan. Nah, pertanyaan dia ini adalah counter atas apa yang ana sampaikan. Ya, counter atas apa yang ana sampaikan. Namun alhamdulillah bifadlillah kita bantah. Ya, alhamdulillah jamaah nggak sampai kena syubhatnya. Tapi ini lama kelamaan, iya kalau ana memang bisa mengkonternya. Kalau nggak bisa akhirnya jadi apa? Jadi syubhat. Maka ketika ana tahu dia ini selalu memancing keruh, memancing air keruh di air keruh, maka ana tidak lagi memberikan kesempatan dia untuk bertanya. Man mau ngusir ini kayaknya kok viral air. Akhirnya ana bilang enggak, yang lain Pak. Ya, yang lain kasih kesempatan yang lain bertanya. Maksudnya ya biar supaya dia ini enggak mengeluarkan syubhatnya terus. Pernah kita sampaikan tentang ketaatan kepada pemimpin. Kemudian setelah disampaikan, orang ini mengatakan, Ustadz, ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi mengatakan pemimpin yang ditaati itu adalah alladzi yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah. Ya, kan pemimpin sekarang ini tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan kitabullah. Nah, ini arahnya sudah tahu kan bau-baunya itu. Ya. Antum kalau belajar akidah itu enaknya gitu. Antum belum pernah kenal sama orang itu, tapi dari pertanyaannya, dari nadanya, antum sudah bisa mencium aroma-aroma khawarij. Oh, Kasturi ya, enak ini. Antum sudah bisa mencium, apalagi pertanyaannya tendensius dia. Ya. Maka kita jawab betul hadisnya. Pemimpin kita taati selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Kan itu yang ana sampaikan. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan kitabullah, kita taati atau tidak? Tidak kita taati. Lantas kontradiksinya di mana? Anda bilang gitu. Iya, tapi dasar hukumnya. Ya, terus gini aja Pak, kalau ada yang ngakunya dasar hukumnya Al-Quran, ngakunya tok dasar hukumnya Al-Quran, tapi ternyata prakteknya di lapangan bertentangan dengan Al-Quran, apakah tetap Anda taati Pak? Ditaati nggak kira-kira? Ngakunya Al-Quran, tapi ternyata memaksakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Itu khalifah di zaman siapa? Imam Ahmad. Ya. Mereka ngakunya berlandaskan Al-Quran pemerintahannya, tapi Al-Quran gang berapa yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu makhluk? Terus apakah ditaati meskipun ngakunya Al-Quran? Ya. Maka yang meskipun secara asal hukumnya bukan Al-Quran, seperti di negeri kita, tapi kalau ternyata perintahnya ini memang tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita tetap taati. Nggak ada pertentangan di situ. Ya. Maka yang kedua, ketiga, orang ini sudah kasih kesempatan, karena anak sudah tahu wataknya. Tapi ada sebagian orang yang kelihatannya ini memang masih awal ngaji lah, masih baru kenal sunnah. Dia itu kaget. Ya, pertama kali dengar kajian sunnah ini dia kaget, karena kok ini mendobrak apa yang selama ini iya saya pahami. Iya, ini kok mendobrak. Jadi dia tuh kaget, benar-benar kelihatan orang ini apa ya, bingung gitu loh. Jadi kelihatan lah dari ekspresinya, apalagi juga dari pakaiannya, kelihatan kalau orang ini memang masih awam. Maka pertanyaan-pertanyaannya dia itu pasti berasal dari kebingungannya dia. Ya, maka yang seperti ini kita kerasi atau tidak? Enggak. Yang seperti ini kita bimbing terus, karena menunjukkan dia ini benar-benar semangat untuk mencari kebenaran. Ya, benar-benar semangat untuk mencari kebenaran. Makanya seperti ini kita bimbing. Ya, meskipun pertanyaannya mungkin sama seperti tadi lah, katakanlah jenisnya sama. Ya, tapi karena ini berangkat dari orang yang awam, ya, orang yang belum mengenal sunnah, maka kita bimbing. Wa qad yakunu li firasah, bisa jadi sang guru itu sudah punya firasat. Kalau orang ini memang dia itu ingin bertanya, lancang bertanya dalam rangka menyebarkan syubhat. Ini ada firasat. Pernah kita sampaikan ya, firasat itu ada 3. Siapa yang masih ingat? Firasat itu ada 3 model.
Ada yang masih ingat? Di sini apa di tempatnya Pak Ardo? Iya. Baik, yang pertama adalah firasah al-khulqiyah. Firasah khalqiyah, yaitu firasat yang didapatkan karena fisik, bentuk fisik. Dari bentuk fisik, antum punya firasat kalau fulan ini adalah orangnya begini, begini, dan begini. Dari fisiknya. Contoh, antum ketemu sama orang jabat tangan. Antum merasakan tangannya dia ini kasar, terus atos, terus juga kekar, banyak uratnya. Dari situ antum punya firasat, dia ini pekerjaannya kuli. Ngerti ya? Firasat. Padahal juga belum tentu. Ketika ditanya, jenengan kerja apa? Oh, saya kerja ini, apa namanya, akuntan di kantor. Wong kantorannya kok badannya keker. Iya, saya nge-gym. Oh, salah antum berarti firasatnya. Ya, tapi pernah ya, maksudnya tahu ya, kalau di sinilah orang itu punya firasat melihat dari fisiknya, unyeng-unyeng luru. Oh, berarti beti. Itu firasat. Tapi dari 3 firasat ini harus diyakinkan, 3 firasat ini semuanya dhon, dugaan, bukan ilmu. Sehingga nggak boleh antum memastikan, karena kalau antum memastikan berarti antum tahu yang gaib. Ya, tapi ini hanya sebatas dhon, dugaan. Firasat itu dibangun di atas dhon, dugaan. Tadi kuli itu yang antum bilang, orang yang badannya tangannya kasar, terus atos, kekar, antum menduga dia adalah kuli, bukan memastikan. Karena kalau memastikan ini derajatnya adalah ilmu, yakin, enggak. Ya, firasat itu dhon, dugaan. Yang kedua adalah firasah riyadhiyah. Firasat yang didapatkan dari riyadhah. Riyadhah ini kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Ini kalau bisa anak contohkan seperti orang yang memang kebiasaan nyetir di jalan. Ya, orang yang biasa nyetir di jalan, dia itu pasti punya firasat pergerakan mobil yang ada di depannya. Oh, ini mobil kayaknya mau ke kanan ini. Oh, ini kayaknya mobil mau ke kiri. Apa bahasa kita, feeling ya? Ya, kita sudah tahu mobil ini arahnya kemana, ini truk ini nanti mau kemana. Tapi tetap itu hanya sebatas apa? Dhon, dugaan. Ternyata ada orang yang salah firasatnya. Ya, dikira mobil ini mau belok, tapi ternyata dikira mobil ini nggak belok, ternyata dia belok, akhirnya nabrak. Nah, yang biasanya bikin kita nggak punya firasat sama emak-emak. Emak-emak itu merusak firasat. Ratingnya kiri, beloknya kanan. Iya. Ya, nah pergerakannya bingung jamaah. Sorry. Tidak terduga. Itu kan di luar firasat kita. Betul nggak? Yang biasa sering di jalan kan gitu. Nah, itu di luar firasat. Dan ya, rata-rata tapi biasanya mak-mak gitu. Atau perempatan girian. Nah, itu di luar firasat itu. Nah, yang ketiga adalah firasat diniyah. Ini yang disebut dengan ilham. Ya, ilham itu ilham dari Allah, bukan wahyu loh ya. Ilham. Di antara dalilnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berwasiat kepada Aisyah sebelum wafatnya untuk berbuat baik kepada 2 saudaranya dan 2 saudarinya. Aisyah bingung. Kalau saudara, iya punya 2, Abdullah dan Abdurrahman. Saudari cuman punya 1, Aisyah, yaitu siapa? Kok Hafsah? Asma. Nah, si jine sopo iki? Gitu. Maka ternyata Abu Bakar punya firasat bahwa yang dikandung oleh istrinya adalah
bayi perempuan. Dan betul bayi perempuan, nggak ada USG zaman dulu. Ya, itu firasatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Aisyah sekali lagi dia hanya merasa punya satu saudari, yaitu Asma. Ya, ternyata Abu Bakar mewasiatkan berbuat baik kepada dua saudarimu, berarti yang dikandung oleh istrinya itu perempuan juga. Dan betul memang ketika lahir perempuan. Nah, beda sama antum nanti kalau berwasiat berbuat baik sama saudaramu yang iya yang lain ibu ya. Ternyata punya saudara lain ini saya ini, beda ibu ini. Tapi itu 3 firasat. Tapi sekali lagi firasat tingkatannya apa? Dhon, dugaan. Sehingga nggak boleh antum membangun sebuah sebuah keyakinan dengan firasat itu. Tadi yang ketiga dari firasat dari agama. Dinia itu maksudnya ilham berarti. Ya, firasat agama maksudnya disandarkan kepada agama karena dia murni dari Allah, bukan dari ciri fisik, bukan pula dari karena kebiasaan. Itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya, perasaan ya, pernah ya, feeling gitu ya. Antum mungkin sebagian pernah merasakan hal tersebut. Kemudian wal mumaratu maknaha mujadalatu syekh. Dan diantara yang juga terlarang tatawul mumarah. Ya, mumarah mujadalah, mendebat syekh, mendebat guru. Wa suratuha idza sa'ala as-sa'il fa ajaba asy-syekh qala as-sa'il wa idza kana kadza fa idza ajaba asy-syekh qala as-sa'il wa idza kana kadza. Di antara mendebat guru adalah yaitu ketika bertanya kepada guru, kemudian dijawab sama gurunya, namun dia mengatakan, oh kalau gitu berarti begini, begini, dan begini. Dijawab lagi sama gurunya, oh berarti kalau begitu begini dan begini. Ini namanya ngejak gelut. Dulu pernah ditanya sama seorang tentang transaksi, salah satu skema transaksi yang dia jalankan dalam bisnisnya. Dia bilang, saya lupa ceritanya gimana, pokoknya Ana melihat transaksinya ini riba. Nah, transaksi yang dia lakukan ini riba. Saya jawab, itu riba. Karena ini ada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga ini bukan sebagai pembeli rumahnya, tapi pihak ketiga ini hakikatnya adalah yang ngutangi. Ya. Ngeyel dia, tapi kalau gini, tapi kalau gini, tapi kalau gini. Sama saja itu riba juga. Ya, tapi kalau gini, terus itu. Kayaknya dia nggak bakalan puas sampai saya menjawab, iya bukan riba, baru pulang dia. Sampai saya jawab riba, itu riba. Wallahu a'lam, ana bilang gitu. Mungkin ana yang salah memahami cerita antum tadi. Tapi yang ana pahami sesuai dengan yang ana pahami dari cerita antum itu riba. Wallahu a'lam kalau ana yang memang salah paham. Wallahu a'lam. Coba nanti tanya kepada yang lain. Ternyata benar berapa hari setelahnya itu ada di acara kayak pernikahan gitu. Saya lihat fulan ini mendekati seorang ustadz, dia juga tanya. Saya lihat dari jauh, kok alot koyo ini. Setelah selesai tak samperin ustadznya. Assalamualaikum salam. Fulan tadi tanya sama antum begini-begini. Loh, kok tahu nguping antum? Enggak nguping. Kemarin dia tanya kayak gitu juga. Ya, dan sama maksanya juga. Antum jawab apa? Iya riba itu. Nah, tak bilang ini kayaknya nyari ustadz ketiga ini. Kayaknya nyari ustadz ketiga. Jadi ada tipikal orang-orang itu memang ucapan ustadz itu dijadikan dalil. Sehingga kalau ada ustadz yang bilang halal, dicekel sama dia. Sehingga kalau ada orang menentang dia, itu transaksimu itu riba, nggak boleh. Riba jare sopo? Ana sudah tanya sama ustadz fulan, boleh kok, ini bukan riba. Nek gak percaya tangkono dewe. Ustadz sing dikongkon. Ada tipikal-tipikal model kayak gitu. Ya. Maka tidak boleh mendebat syekh tersebut. Fayas'alus sa'il an mas'alatin minal masail fayujibul alim thumma ya'ti bi mas'alatin fardiyatin wa hakadha fahada minal mumarah. Ya, sang guru sudah menjawab pertanyaan dia, tapi kemudian dia memperinci lagi. Setelah itu diperinci lagi, sudah dijawab, diperinci lagi sama dia.
dikembangkan lagi, nek ngene Ustaz. Oh, tapi nek ngene Ustaz, ngono. Pernah tahu ya? Ya, ada yang tanyanya modelnya gitu. Dan jamaah, seorang ketika bertanya kepada Ustaz, apalagi terutama kalau mungkin Ustadznya dari luar kota ya, atau Ustadz yang nggak satu kota dengan kita. Ini yang anak dengar juga dari ikhwan-ikhwan ketika di Jakarta itu. Di antara kebiasaan sebagian ikhwan itu, ya memang karena dasar mereka ini mumpung ada orang yang berilmu, maka mereka bertanya dan bertanya. Tapi mereka nggak memperhatikan kondisi sang Ustadz tadi, di mana pertanyaan ini silih berganti terus, tidak memperhatikan kondisi ustadznya. Contoh ya, ketika makan ditanya, dijawab, kemudian ganti orang lagi, tanya lagi, dijawab, terus ganti orang lagi, terus ini makanannya sampai berdedek, tahu ya, makanannya sampai dingin. Yang lain sudah habis makanannya, ustadznya sendiri masih belum habis, karena mau makan gini ditanya lagi, mau makan gini tanya lagi. Ini harus ada orang yang ngasih tahu, biarkan makan. Demikian juga ketika sudah mau istirahat, ya sudah jam-jam istirahat, terus ditanya, tanya ini. Betul niatnya bagus, mumpung ada orang alim, kita manfaatkan kehadirannya untuk kita bertanya dan seterusnya. Tapi ya nggak harus demikian, mengganggu waktunya, ya. Amma syai'ul ladzi yumkinu iraduhu wa huwa sahih, fahada wadihun annahu yuriduhu li ajli izalatil iskal. Adapun kalau pertanyaan tersebut memang untuk menghilangkan permasalahan, maka nggak masalah, ya, nggak masalah. Bukan mendebat itu ya, karena memang jawabannya Syekh masih belum, jawaban gurunya masih belum menyelesaikan permasalahan. Jadi jawabannya Syekh ini masih apa? Ngambang istilahnya, ya, maka nggak apa-apa diperjelas lagi, ya, untuk menghilangkan, untuk menyelesaikan permasalahan dari pertanyaan tersebut, nggak apa-apa. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ya. Kalau yang tadi duduk masalah kaki diselonjorkan, itu kalau posisinya di belakang jauh gitu, dan itu karena pegel kadang kayak keseringan ya, kesemutan gitu. Itu apa yang dikatakan nggak boleh, yang di depan langsung berhadapan gini? Ya, kalau yang di depan lebih berat. Yang belakang juga. Ya, kalaupun ingin selonjoran, ya maka usahakan tidak langsung kaki ini menghadap ke ustadznya. Ya kan anak terus terang itu nanti sering kayak gini. Iya. Pinggirnya tapi. Iya, kalau mereka bilang kalau di sini nggak apa-apa, antum bebas. Kalau di sini antum bebas. Bentar, Iya. Nah, kalau biasanya di majelis-majelis, kalaupun memang membutuhkan untuk meregangkan otot-otot supaya nggak geringgingan, nggak kesemutan, ya usahakan ketika selonjor itu miring, dimiringkan, ya. Tapi jangan juga selonjor itu untuk mengenakkan apa, PW ya, tahu PW ya, apa, posisi enak, itu yang bikin akhirnya ya tambah ngantuk, tambah males gitu. Terus kalau posisi kayak gini pas ketepaan yang tembok itu maksudnya nggak perlu disendiri atau gimana sebaiknya? Ya kalau secara asal, bukan di majelis ini ya, memang iya, kecuali kalau memang orang yang berkebutuhan, ya memang dia nggak bisa, mungkin tulangnya yang memang sudah ini, yang makanya tadi Anda singgung yang sudah lanjut usia. Adapun yang muda-muda, kalau ini nggak selayaknya senden itu dipersilahkan buat yang sudah tua-tua lah, ya, yang sudah tua-tua senden. Yang masih muda-muda jangan lah. Nah, ini nanti dipraktekkan di luar ya. Masalah guru atau metode apa saja
gurunya itu lurus Pak Ustadz, tapi di tengah jalan ternyata melenceng Pak Ustadz. Nah, apakah masih boleh kita menyimak ilmu yang dulu yang belum melenceng itu Pak Ustadz? Ya, nanti dibahas ini ketika guru itu menyimpang. Maka ketika sudah tahu penyimpangan sang guru tersebut, maka wajib diperingatkan gurunya. Ya, kalau dia bertobat, maka alhamdulillah dia kembali kepada kebenaran. Tapi kalau dia tetap dalam kesesatannya, maka berlaku hukum al-wala wal bara. Ya, kita harus barok siapapun itu, meskipun itu guru yang mengajarkan kepada kita. Sebagaimana ini yang diterapkan oleh para salaf. Di antaranya ada kisah seorang yang bernama Hasan bin Saleh, punya murid namanya Ahmad bin Yunus. Hasan bin Saleh ini seorang alim, ulama luar biasa. Dia tergelincir hanya gara-gara satu masalah. Apa itu? Yaitu menganggap bolehnya memberontak kepada pemimpin. Meskipun dia ini nggak pernah memberontak dalam hidupnya, tapi dia berpendapat boleh pemimpin itu diberontak. Gara-gara akidahnya, padahal yang lain beres semua akidahnya. Gara-gara satu kesesatan ini, maka dia dibid'ahkan oleh para ulama sezamannya, termasuk oleh muridnya sendiri, namanya Ahmad bin Yunus. 20 tahun Ahmad bin Yunus berguru kepada Hasan bin Saleh ini, namun ketika menyimpang, maka Ahmad bin Yunus mengatakan, laulam yulad Hasan ibn Saleh lakana khairan lahu. Seandainya Hasan bin Saleh tidak dilahirkan, itu lebih baik baginya. Ya, tapi harus ditekankan, yang menyimpang di sini adalah dalam perkara usul akidah. Adapun kalau gurunya keliru-keliru dalam masalah akhlak, ya dalam masalah muamalah, keliru dalam masalah maksiat, ya maka mengingatkannya juga harus dengan adab. Ya, mengingatkannya juga harus dengan adab. Tapi kalau gurunya itu menyebarkan kesesatan, kalau antum bisa membantah, dibantah, diluruskan. Nah, wallahu a'lam. Hasan bin Saleh sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, bahkan kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kemunafikan orang tersebut. Hasan bin Saleh itu. Kalau salah Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu a'lam. Zaman tabi'in, hidup di masa tabi'in. Ada seorang ustaz itu dia tidak mengerti adab-adab makan. Contohnya makan dan minum dengan tangan. Suatu ketika menyampaikan di majelis, dia minumnya pakai tangan kiri. Bagaimana adab seorang murid melihat ustaz yang seperti ini, menegur langsung atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, ada pada saat khutbah Jumat, ustaz ini menyampaikan syubhat di tengah kaum muslimin. Apakah diperbolehkan seorang yang paham dengan ilmu menyanggah saat itu? Barakallahu Ustaz. Adapun kekeliruan seorang ustadz, kalau memang kekeliruan tersebut dikhawatirkan kalau nggak langsung diluruskan, maka akan diikuti oleh mustami'nya, oleh jamaahnya, maka harus diluruskan saat itu juga. Ya, contoh misalnya minum dengan tangan kiri. Kalau misalnya mustami'nya ini adalah orang-orang yang memang sudah tahu, maka nggak khawatir. Pasti mereka husnudzon, oh mungkin ustadznya nggak sadar sedang minum dengan tangan kiri misalnya. Ya, maka nanti diingatkan nggak apa-apa, selesai kajian terus diingatkan nggak masalah. Tapi kalau misalnya pesertanya orang awam yang menganggap ustadz ini yang diteladani, ketika sang ustadz minum dengan tangan kiri, muncul kekhawatiran nanti akan diikuti sama orang-orang, akhirnya menjadi kebiasaan, jadi sunnah. Karena orang awam itu ngikutnya bukan dalil, tapi ngikutnya siapa?
ustadz. Itu pola pikirnya awam seperti itu. Maka yang seperti ini diingatkan, entah dengan cara tidak mempermalukannya di depan umum, mungkin dengan kertas, "Afwan Ustadz, tadi antum minum dengan tangan kiri," ya. Atau mungkin ketika mau makan gini ditepuk, kalau antum ada di sampingnya ditepuk, atau dengan kode-kode. Intinya tidak dipermalukan di hadapan umum, ya. Nah, adapun berkaitan dengan khutbah, ya, berkaitan dengan khutbah Jumat, maka Anda melihat kemudorotan yang lebih besar. Ya, meskipun secara asal bisa seorang ketika dia menyampaikan syubhat, maka dibantah ketika itu juga. Di antara dalilnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari itu pernah mengingkari seorang amir yang ketika berkhutbah dia itu bukan Abu Musa, Ammarah bin Ruaibah. Nah, kalau Abu Musa cerita lain, ini Ammarah ibn Ruaibah. Ammarah bin Ruaibah pernah melihat seorang khatib yang berkhutbah, tatkala berdoa begini khatibnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin, gini khatibnya. Maka Ammarah bin Ruaibah mengatakan, qabbahallahu hataini al-yadaini, semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu. Ya, fa inni ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yad'u fil khutbah illa wa asyara bi usbu'ihi sababah. Sesungguhnya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dalam khutbahnya, dia cuma mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Itu diucapkan ketika khutbah itu. Demikian juga apa yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari itu. Kalau Abu Musa al-Asy'ari kisahnya, khatibnya itu mendahulukan khutbah dari sholat id. Jadi sholat id itu harusnya apa dulu? Khutbah atau sholat dulu? Sholat dulu. Tapi ini khutbah dulu baru sholat id. Maka diingkari langsung oleh Abu Musa al-Asy'ari. Adapun yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abu Bilal, maka ini kelakuannya Khawarij. Ya, dalam riwayat Abu Bakrah, seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah, ada orang yang bernama Abu Bilal mengatakan kepada khatib, "Unduru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq." Kata orang ini, Abu Bilal ini, lihatlah pemimpin kita ini. Padahal pemimpinnya lagi berkhutbah. Dia mengenakan pakaian orang fasik karena pakaiannya agak tipis. Maka langsung diucapkan di situ, lihatlah pemimpin kita ini, dia mengenakan pakaian fasik. Maka kata Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah, dia mengatakan, uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallah ahanahullah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghina pemimpin yang Allah pilih di atas muka bumi ini, maka Allah akan hinakan dia. Tapi kalau antum praktekan, rame. Antum dikepuin nanti sama satu masjid. Itu dua orang. Apa? Yang khutbah dua orang? Bukan, maksudnya antara itu dengan yang lain, bukan sama khotibnya tadi. Bukan Abu Bakar dengan Abu Bilal tadi. Oh iya. Di tengah-tengah khutbah. Di tengah-tengah khutbah. Langsung diingkari itu. Uskut. Ya, diam engkau. Wallahu a'lam. Sekali lagi jangan dipraktekkan di sini, viral antum nanti. Ya, ada takmirnya, bilang sama takmirnya. Kalau ini sang khotib ini banyak syubhatnya. Anak dulu pernah dibantah langsung habis kajian, tapi bukan khutbah. Pernah sekitar tahun 2018 itu di Gorontalo sana. Kita nggak tahu, ya, ngisi di kajian di masjid markas tempat Ikhwanul Muslimin. Tempatnya Ikhwanul Muslimin yang ana husnudzon, mereka ini sama seperti Ahlus Sunnah pakaiannya. Terus ana lihat juga ustadz-ustadznya ini lulus dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Iya. Ya, setelah itu ada yang bertanya tentang hukum demonstrasi. Ya, hukum demo. Maka kita jawab, demonstrasi bukan dari Islam, demonstrasi adalah perbuatannya orang-orang Khawarij begini-begini. Kalau mau menyampaikan aspirasi, menyampaikan nasihat, harus di hadapan pemimpin langsung, kita bawakan dalilnya. Ya, sudah, kita nggak
nggak mikir kalau ini ternyata adalah markas mereka. Maka begitu selesai ana jawab, salah satu tokoh mereka langsung ngambil mic dan mengatakan bahwa ini khilafiyah. Ya, ini masalah khilafiyah. Yang disampaikan memang ada pendapat demikian. Ya, tapi yang kita pegang boleh, ya, boleh menasihati pemimpin di depan umum sebagai efek jerah. Demikian juga ini bukan negara Islam, ini adalah negara demo dan seterusnya lah. Saya bingung. Apa saya yang salah memang ya? Sampai gitu waktu itu. Apa memang ada dua pendapat ya? Sampai bingung, tercengang. Sampai akhirnya kita pulang. Kemudian saya cari-cari tahu tentang hal tersebut. Ternyata tokohnya mereka yang terdepan dalam demo. Oh, pantesan. Tokohnya mereka, ketuanya mereka itu yang paling terdepan ketika demo rame-rame dulu itu. Ya. Itu langsung di hadapan. Jangan-jangan menurut langsung saya ikut. Mungkin, wallahu a'lam. Nah, jamaah, anak kira ini yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.